Halo, Halo, Assalamualaikum Kak Dewi. Halo, iya halo. Apa kabar Bu Risma? Alhamdulillah baik. Kak Dewi gimana kabarnya sehat? Baik, alhamdulillah Bu. Kedengeran Alhamdulillah, nggak iya, suaranya? iya. Kedengeran Kedengeran kok, nggak jelas, suaranya? jelas. Oh iya, Iya, iya. saya Lagi kedengeran nggak suaranya? kedengeran, Miss, kedengeran, kedengeran. Iya, oke. Ya. Di sana hujan, Miss. Di sini lagi hujan nih. Cerah nih Kak Dewi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, Alhamdulillah. lagi nggak sibuk nih ya kan? Lagi mau online aja nih. Alhamdulillah. Sedang nungguin Vikar School dari pagi. Deg-degan ya. Udah semangat nih berbagi nih Udah ceritanya. semangat ya. Oh ya. Oke Bu, hari ini kan kita akan apa Iya, sih sharing tentang mendampingi anak di masa pandemik ya dan pasca iya. pandemik ya. Sebelumnya sebelum Mm-mm. kita mulai silahkan Ibu apa namanya sapa teman-temannya dulu yang sedang on di sini dan juga para ibu-ibu yang mungkin sedang menonton juga, para bapak-bapak yang menonton ya kan. Terus sama Sorry. memperkenalkan diri Bu. Ya, silakan memperkenalkan diri Iya. terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih untuk Vikar School, juga untuk Kak Dewi yang sudah bersedia. Sore hari ini kita mau sedikit sharing-sharing aja ya tentang tips gimana mendampingi anak di masa pandemi. Saya Risma El Jundi, mungkin ada yang baru kenal atau mungkin ada yang udah familiar sebelumnya. Saya sendiri mengajar kelas menulis online, kemudian juga saya menulis beberapa buku fiksi dan non fiksi begitu. Jadi insya Allah yang akan saya sharingkan sore hari ini adalah dari banyak pengalaman yang terjadi sekitar kita. Jadi kita memang belajar langsung aja ya Kak Dewi ya dari pengalaman yang ada. Seperti itu Kak Dewi. Oh iya. Oh mantap sekali ya Bu ya, udah sebagai penulis dan juga apa sih coach writer ya. Iya. Oke Bu, selanjutnya pertanyaan dari Hmm, mungkin sambil menunggu apa sih pertanyaan dari pemirsa ya. Pertanyaan dari saya Bu, iya. gimana sih trik-trik untuk mendampingi anak di masa pandemik ini selama di rumah gitu, belajar di rumah? Mendampingi anak di masa pandemik. Jadi sebelum kita kupas bagaimana tipsnya, saya mau kasih sedikit gambaran dulu nih Kak Dewi mengenai pandemi ini. Di masa pandemi ini kan kita sedang mengalami perubahan yang bisa dibilang mendadak ya Kak Dewi ya. Perubahan belajar di rumah, school from home, dan bekerja dari rumah, work from home. Betul ya Kak Dewi ya? Oh iya, iya Bu. Halo. Iya, Kayaknya bisa dengar lagi suaranya Kak jaringan Dewi? ya, ya jaringan Ibu kayaknya itu putus-putus ya Bu Iya ya? ya. Putus-putus ya, Putus-putus. maaf ya. Udah bisa terdengar jelas? Sekarang sih masih di sini masih kedengeran tapi putus-putus aja. Oh, putus-putus aja. Mudah-mudahan ini ya bisa diterima dengan baik. Kalau Ya. suaranya masih jelas ya, Kak Dewi ya? Suaranya jelas tapi putus-putus Bu. Apa misalnya Ibu Oh, gitu geser ya. mungkin geser kali ya? Oke, Atau saya gimana? geser dulu ya. Iya iya ya Bu. Bentar ya. Coba Ya saya geser baik dulu Bu. ya. Posisinya di dekat WiFi ya. Oke. Oke. Mudah-mudahan udah lebih membaik ya. Sudah? Ya sudah Bu sudah jelas. Sudah ya? Oke. Sudah Bu. Saya lanjutkan lagi ya, Kak Dewi ya. Ya. Ya, jadi semuanya di masa pandemi ini kan mengalami perubahan dari pola belajar di rumah dan bekerja di rumah. Jadi tentunya tidak hanya murid-murid saja, tapi orang tua juga mengalami perubahan itu sendiri. Halo, Kak Dewi masih terdengar jelas nggak? Masih masih.
Masih Oh, belum? masih ya? Iya. Iya. Nah, sebelum kita pakai tips bagaimana mendampingi anak-anak di masa pandemi, jadi untuk orang tua yang sedang beralih perubahan dari yang biasanya bekerja di kantor, kemudian jadi pindah bekerja di rumah, work from home itu kan memiliki tantangan yang tidak mudah ya, terutama adalah adanya kegiatan yang bersamaan dengan anak-anak yang belajar dari rumah, seperti itu. Nah, di sini bisa menimbulkan tingkat stres tersendiri untuk seorang ibu, di mana kalau ibunya stres karena harus bekerja dari rumah, otomatis akan menularkan anak-anaknya itu juga yang akan stres juga dia belajar dari rumah, gitu. Dari sini bisa dipahami ya, Kak Dewi? Iya, bisa Bu. Halo, Ya, silakan ya. Halo. jelas ya suaranya? Halo, Halo Bu. sudah. Kayaknya Iya, Kak nggak, Dewi. ini kayak putus lagi ya, suka putus ya suaranya ya. Aduh, putus lagi Saya ya? sih di sini masih jelas, tapi putus-putus Bu. Tapi sih tadi lancar Oh, Bu, gitu. ada yang lancar, ada yang putus gitu. Iya, mudah-mudahan masih ada yang lancar. Saya sih bisa mendengar Kak Dewi dengan jelas sih, Kak. Hanya gambarnya aja agak sedikit putus-putus aja. Oh iya iya Bu. Heeh. Silakan Masih bisa dijelasin, Kak? dilanjutin kali Bu. Bisa Oke. bisa Bu. Ini agak jelas. Bisa. Sinyalnya kayaknya itu deh. Mau dicoba ulang lagi atau gimana Ini nih, Kak putus Dewi? nih Atau saya. lanjut aja? Putus Boleh lagi ya? dilanjut Bu. Kenapa Bu? Dilanjut aja ya? Iya boleh Bu, lanjut aja. Oke. Nah, dari Sinyal terputus ya teman-teman. Nanti kita tunggu misalnya, Bu Risma dulu. Oh ya. Halo, ya. Bu Risma. Halo, sudah? Putus Bu. Halo? Iya. Aduh, masih putus ya? Masya Allah, maaf ya. Halo? Iya Bu, masih putus Bu. Masih putus-putus. Iya Saya masih. sudah pindah posisi Gam- nih. Sebentar ya. Iya iya Bu. Di jeda dulu aja Bu kok, atau nggak pindah dulu di jeda gitu. Bisa nggak? Atau mungkin posisinya di luar kali Bu. Kalau di luar lebih di teras gitu, lebih apa namanya? Mungkin sinyalnya lebih banyak. Ya, sudah? Sudah ya, Kak Dewi? Halo? Halo, iya Bu. Halo? Sudah jelas ya? Jelas masih kresek-kresek Bu gambarnya kelihatan. Aku ngeliat Kak Dewi jelas nih kali ini. Oh, ngeliatnya jelas ya. Oh ya udah deh lanjut aja Bu, lanjut mungkin. Lanjut Ya. ya. Ya lanjut. Iya. Teman-teman yang ngeliat mungkin boleh berbagi, Boleh komen boleh di ya. komen sedikit. Ini jelas atau enggak? Oh, sudah terjelas ya. Sudah terdengar jelas ya. Halo, jelas. dari Oh, tutor brand and behavior. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Ya, saya lanjutin Oke. lagi ya, Kak Dewi ya. oke Bu. Iya, oke. Jadi sebelum tadi kita bicara gimana sih tips mendampingi anak di masa pandemi ya. Jadi kita sebagai orang tua maupun pendidik juga di sekolah harus memahami dulu kita sedang mengalami perubahan sosial yang tidak mudah untuk dihadapi, yaitu work from home. Di mana biasanya orang tua kan bekerja dari kantor, tiba-tiba harus beralih menjadi orang tua sekaligus guru di rumah untuk anak-anaknya. Nah, di sini otomatis menimbulkan menimbulkan keresahan atau kegelisahan tersendiri yang jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan stres bagi orang tuanya itu sendiri. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya orang tuanya belum siap atau orang tuanya tidak siap untuk
bekerja di rumah sekaligus mendampingi anak-anak belajar di rumah, nanti otomatis anak-anaknya juga akan ikutan stres nih Kak Dewi. Gitu. Oh Jadi gitu. kalau misalnya mau memberikan edukasi yang berbeda untuk anak-anak agar belajar dari rumah itu, kita dulu nih sebagai orang tuanya harus Orang siap tuanya. secara fisik dan secara mental dulu gitu. Karena kan berbeda ya Kak Dewi ya antara bekerja di rumah, di kantor, biasanya tidak ada rengekan anak-anak, biasanya tidak ada soal-soal yang harus dibantu. Dibantu. Biasanya kan di sekolah kan belajarnya ya, tiba-tiba jadi double bahkan triple gitu. Jadi seorang ibu harus bisa mendampingi anak-anaknya sekaligus juga. Nah, di sini peran orang tua, terutama seorang ibu, sebaiknya siap dulu Kak secara mental gitu. Karena ini berkaitan dengan energi. Kalau misalnya saya bisa aja memberikan kita semua bisa aja googling misalnya di internet gimana ya cara belajar kreatif biar Belajar anak-anak nggak kreatif. bosen gitu. Tapi banyak dari seorang ibu tidak memperhatikan energi yang ada dalam dirinya sendiri, Energinya. Kak. Benar-benar. Jadi kalau misalnya energi itu mirip-mirip sama virus corona menular nih. Jadi kalau misalnya, iya benar kan, nggak hanya Iya virus benar. corona aja yang menular. Kalau emosinya negatif Jadi, jadi negatif juga. nah Iya. seperti itu Kak Dewi. Jadi Iya. kalau misalnya orang tua atau utamanya seorang ibu energinya negatif, dia akan menularkan energi itu ke anak didiknya, ke anaknya di rumah. Kalau misalnya seorang ibunya sudah siap secara mental, dia akan menularkan energi positif juga ke Iya, anak-anaknya. betul. Nah, kalau ini sudah diterapkan, baru bisa melangkah ke tips untuk bagaimana mendidik anak-anak di masa pandemi ini. Gitu, Kak Dewi. Oh iya. Nah, Halo? gimana tuh? Iya, Bu. Iya. Gimana tuh cara mengelola itunya, Bu? Emosinya segala macem untuk orang tua di rumah gitu. Gimana tuh? Oke. Dari kepedulian. Saya pernah bilang mendidik itu tidak bisa dilakukan secara mendadak. Setuju nggak, Kak Dewi? Setuju pasti kayak gitu. Ya kan ya. Nah, Kayak jadi mengajar memang aja harus butuh pengalaman dulu. betul harus butuh pengalaman, harus butuh jam terbang kan. Jam terbang, ya Tentunya benar. jam terbang, iya. Jadi tadi pertama kita bahas masalah energi ya, energi yang dihasilkan oleh seorang orang tua terhadap anak-anaknya itu yang pertama. Kemudian ketika sudah energi atau emosinya sudah stabil, sudah siap secara mental untuk melakukan dua kegiatan berat selama pandemi, yaitu belajar di rumah dan bekerja di rumah, seorang ibu harus mengelola emosinya dengan baik. Tadi Kak Dewi bertanya gimana Kak Risma cara mengelola emosi dengan baik ya, seperti itu ya. Iya, Ibunya itu, jadi seorang ibu itu juga kan manusia, ibu juga manusia, anak juga manusia. Tentunya butuh nutrisi untuk jiwa, gitu. Kalau bicara masalah emosi ini sebenarnya bakalan panjang nih Kak Dewi, panjang. panjang banget Iya, itu ya. panjang banget. Ya, selesai. Selesai. Ya, panjang Ya, banget. Tapi nggak apa-apa, saya sedikit kasih masukan di sini. Kalau ibunya tenang, pasti anaknya aman. Kalau ibunya bahagia, pasti anaknya juga ikut bahagia. Gimana cara ngelola ketenangan dan kebahagiaan itu sendiri kebahagiaan. kan seperti itu. Iya, yes. Kalau saya memang membiasakan diri untuk banyak-banyak menulis dan membaca. Menulis di sini dalam artian tidak harus menulis untuk diterbitkan dalam sebuah buku sih Kak Dewi Buku. sebenarnya, tapi sebagai penyaluran emosi agar sehat seperti itu. Karena Iya, kan betul. tumpukan-tumpukan ya setiap manusia itu punya tumpukan-tumpukan kemarahan, kekesalan. Katakanlah, aduh kesel nih anak-anak semakin banyak tugas setelah di rumah kan benar ya. Kok Iya, rasanya benar-benar. dari pagi saya harus motoin anak saya sekolah. Dari pagi Iya. anak saya udah pakai seragam, sholat duha di foto. Saya juga punya kerjaan di kantor yang punya deadline kan seperti itu Iya, ya. betul. Keluhan ibu-ibu di masa pandemi ini. Ya, nah jadi agar emosinya itu stabil,
sebaiknya memang dibuang dulu tuh Kak Dewi, kekesalan-kesalannya itu dibuang, dibersihkan dengan cara banyak-banyak membaca buku. Kemudian banyak-banyak menulis. Menulis di sini dalam artian diary sih sebenarnya. Menulis aja seperti kita menulis diary gitu. Jadi Oh iya. mengalihkan juga kebiasaan anak-anak. Tadi ada yang nanya ya, bagaimana kalau anak-anak suka main game melulu di rumah? Ya, Nanti ya, kita jawab bagaimana juga tuh? ya. Ya, Mm, iya. iya, nanti kita jawab juga. Sama kok, saya juga punya anak yang masih suka main game gitu. Tadi kita balik lagi ke emosi aja dulu ya. Iya, iya, emosi dulu. Jadi untuk bisa menerima kondisi pandemi yang tidak mudah ya, tidak mudah ini, kita memang harus menyalurkan dahulu emosi-emosi itu menjadi emosi yang positif tadi dengan banyak-banyak membaca buku dan banyak-banyak menulis. Jadi menulis di sini adalah sebagai katarsis aja dalam bentuk tulisan diary gitu. Kalau misalnya sudah menulis ini kalau bisa dengan tulisan tangan Kak Dewi seperti itu dan libatkan juga anak-anak. Jadi kalau anak saya memang kebetulan di sekolahnya ada jurnal Kak Dewi, jurnal menulis Ya, setiap jurnal pagi. menulis. Ya, jadi biasakan juga anak-anak menulis jurnalnya Kak di bukunya. Agenda-agendanya gitu Uh, ya, Bu? Iya, agenda-agenda. Dimulai dari bagaimana perasaannya, ditanya aja sama mamahnya misalnya, gimana nak perasaan kamu setelah belajar di rumah gitu. Apa kendalanya itu semua ditanyakan. Jadi antara orang tua dan anak-anak ada komunikasi Ada yang baik. komunikasi. Iya, betul. Jadi dari pembiasaan mengenai menulis itu kan menjadi habitual ya, menjadi habitual dan jadi repetition. Repetition itu kan pengulangan. Apapun yang dilakukan secara berulang-ulang, otomatis akan menempel menjadi kebiasaan si anak itu sendiri. Seperti itu Kak Dewi. Jadi ibunya menuntun anak-anak untuk menulis jurnal. Misalnya di sekolah itu kan ada agenda yang setiap hari dijalankan ya Kak. Mulai dari datang sekolah itu ada sholat duha biasanya kalau pagi. Ya, Kemudian ada menulis jurnal itu jangan dihilangkan. Jadi selama belajar di rumah tetap terus dilaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang biasanya diterapkan di dalam sekolah kan di dalam sekolah. gitu. Iya, jadi insya Allah sih Kak, kalau misalnya memang habitual seperti membuat jurnal itu dilakukan secara intensif, secara istiqomah deh kalau kita gitu ya, Iya, benar-benar. dilakukan tanpa putus-putus, itu efeknya memang sangat baik sekali untuk menstabilkan emosi anak-anak, termasuk kalau anak-anak sudah mulai bosan berada di rumah gitu. Tipsnya ya Kak ya. Iya, iya. Ada yang masih mau bertanya nggak nih? Oh, game tadi ya Kak ya? Game-gamenya, ya game dulu kali gue dijawab. Oh iya. Eh, ini sebenarnya masalah kita semua sih, termasuk saya juga kan. Gimana melepaskan anak-anak dari game Dari gitu. game. Iya. Jadi ada yang namanya hipnokreatif. Hipnokreatif ini bisa kita contoh dan bisa kita praktekkan di dalam rumah kita sendiri bersama anak-anak. Yang namanya hipno itu kan apa ya? Hipno itu berarti mencari melahirkan ide Kak, melahirkan ide. Hipno. Jadi ada yang namanya di dalam alam bawah sadar itu memasukkan anak-anak kita untuk berpikir lebih mandiri dan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baru. Gitu itu hipno. Jadi ini adalah tugas seorang ibu memasukkan pengetahuan ke dalam alam bawah sadar anak-anaknya untuk menciptakan hal yang baru. Iya. Nah, kreatifnya bagaimana? Ini sebenarnya ada pengalaman saya sendiri sih, Kak. Memang sulit ya kalau langsung memutuskan untuk tidak bermain game. Brek, gitu tuh memang susah banget. Ya, nggak bisa. Tapi susah. Pelan-pelan. Salah satu caranya adalah dari gadget itu sendiri, cari situs-situs atau cari cari situs-situs atau cari bacaan yang lebih mendidik gitu kan. Ada tuh misalnya anak saya misalnya gemarnya main sepak bola gitu ya. Nah, alihkan kalau memang dia mau main handphone, biarkan dulu dia
melakukan hobinya itu sendiri. Misalnya saya mau nonton bola, tapi didampingi, Kak. Didampingi. Oh ya udah kan game bola ada tuh ya di handphone. Ya, Oke, benar. didampingi aja dulu. Nanti setelah dia sudah merasa, oh berarti ibu saya mengerti hobi saya, dia Iya, akan merasa dihargai. Dia akan merasa dihargai. Beda caranya kalau kita langsung nggak boleh main game, nggak boleh. Pokoknya kita marah-marah itu malah iya, dia malah akan anaknya semakin berontak ya. malah berontak gitu. Jadi tanya, nak kamu main apa? Main game apa? Game bola. Kamu suka bola? Mau nggak mau ibunya harus antusias juga gitu dengan hobi Iya, benar. anaknya. Oh ya udah, berarti kalau main bola masih ada edukatifnya gitu ya. Nggak Iya, apa-apa, temanin aja dulu kalau dia tuh main bola gitu. Nanti pelan-pelan berikan video-video yang menarik, Kak. Memang ini ibunya harus kreatif, berikan video-video yang menarik. Nah, ini pengalaman saya di rumah, kebetulan anak saya juga seneng banget lihat salah satu YouTuber cilik gitu ya, YouTuber cilik. salah satu Wah, YouTuber ini memang dia punya video-video di mana semua videonya itu edukatif, Kak Dewi. Misalnya waktu bulan puasa dia bikin video tentang bikin. bagaimana cara tarawih yang baik, gitu, Wah, bagaimana adab yang baik selama di rumah. Nah, kebetulan di dalam cerita YouTube tersebut si anak ini dia camping gitu, di wah, syuting gitu, Kak. syuting. Camping. Akhirnya anak saya bilang, Umi, aku mau beli camping gitu. Saya mau beli camping. Akhirnya saya beliin fasilitasnya. Jadi dia camping di rumah, Kak Camping Dewi di rumah. gitu. Oh iya. Camping di rumah pakai camping beneran. ini Pakai ini tenda sebenarnya beneran ya. pengalaman. Iya, pakai tenda beneran ini pengalaman yang lucu gitu, sebenarnya Lucu. lucu banget buat saya. Tapi setelah saya pikir-pikir, oh bener juga ya gitu. Eh apa namanya, nggak bisa saya langsung, kamu jangan pegang gadget, jangan pegang Pegang handphone gadget gitu. ya, Kita nggak bisa. hidup kita hidup di era revolusi 4 di mana semuanya memang udah bahasa mesin kalau saya bilang. Iya, Iya benar-benar. kan? Udah bahasa mesin, kita nggak bisa lagi gitu menyamakan cara didik anak saya sekarang Anak dengan zaman ketika saya sekarang dengan dulu. berusia, iya, iya dulu kan zaman kita belum ada Belum ada gadget, gadget. eh, belum kenal YouTube gitu. Nah, Iya, sekarang belum ada. anak-anak Sekarang anak udah pinter bikin sendiri. iya, anak-anak udah pintar bikin studi. Bahkan tugas-tugas dari sekolah sendiri itu banyak harus membuat video, Kak Dewi. Video, benar-benar. Gitu. Iya, dan diupload ke YouTube-nya. Ke YouTube. Gitu. Ini bicara Boleh masalah tips YouTube-nya tadi kalau sekalian di itu di up nanti. iya gitu Kak Dewi tipsnya. Iya, iya. Terus Tipsnya. jadi kalau bisa memang sebaiknya orang tua ini harus tahu dulu apa potensi anak dan apa hobi anaknya. Gitu. Kalau potensinya udah ketahuan, hobinya udah Benar-benar. kelihatan, sekarang ini kan zaman digital, kita bisa ngedapetin semuanya ya untuk Iya, benar. membantu anak kita belajar, tapi tetap dengan belajar pelajaran di sekolah, tapi hobinya tidak dipatahkan seperti itu, Kak Dewi. Sebenarnya main game itu kan sebenarnya bermula dari hobi, lama-lama jadi habitual, jadi kebiasaan. Gitu, Kak Dewi. Iya, iya. Halo, ada yang bertanya Betul, betul. lagi? Ada yang mau tanya lagi? Ini mungkin kita lihat pertanyaannya dulu. Aduh, saya baca dulu. Iya. Buku apa? Oh ya, buku mah udah ya tadi ya. Gimana kalau anaknya suka main keluar rumah daripada di dalam rumah? Gitu. Oh, gimana kalau misalnya anaknya lebih suka main di luar rumah daripada di dalam rumah? Iya, Pertanyaannya menarik banget nih Kak Dewi. Mungkin iya, juga dialami oleh banyak, ya, dialami oleh banyak ibu-ibu semuanya. Sebenarnya rumah itu adalah sesuatu apa ya, wadah di mana anak-anak harus merasa tenang dan nyaman. Itu dulu. itu. Jadi kalau misalnya rumahnya itu sendiri tidak membuat si anak merasa tenang dan nyaman, dia pasti akan mencari kesenangan atau kebahagiaan itu di luar rumahnya. Itu yang pertama. Kedua, ini tadi kembali ke energi yang tadi saya ceritakan di awal itu ya Kak Dewi ya. Kalau misalnya energi itu kan sesuatu yang tidak bisa kita bohongi ya Kak. Jadi itu Iya, memang lahir sendiri
dari dalam diri setiap manusia, terutama seorang ibu gitu. Kalau misalnya di dalam rumah seorang ibu membuat anaknya nyaman, membuat anaknya bahagia. Jadi my mother is my true friend. Ibu aku adalah sahabat aku dengan bebas bisa menceritakan Bercerita. apapun. Iya, menceritakan apapun. Bahkan ibuku banyak memberikan reward gitu, sekecil apapun usaha aku. Misalnya, kamu hari ini pinter nak, udah mengerjakan soal di sekolah dengan baik. Nanti ibu buatin puding ya. Bisa tuh buat pudingnya sama-sama di dapur. Misalnya, ini kegiatan-kegiatan yang memang banyak dilewatkan oleh kita seorang ibu karena saking sibuknya dengan Saking sibuknya pekerjaan dengan yang juga harus pekerjaan. diemban. Seperti itu, Kak Ya, Dewi. betul. Iya, gitu. Halo, ada Iya, iklan resmi, selanjutnya. ada Vio Sanda. Halo, Halo, selamat halo bergabung. semuanya. Alda. Iya, Kak Dewi. Oh, ini anaknya ya, Bu ya? Oh, bukan ini. Bukan. Ini Oh, bukan. apa namanya? Ini anak saya ngintip-ngintip nih, katanya mau ikut live. Iya. Gimana, Kak Dewi, masih mengajar dari rumah? Masih, Bu. Masih di rumah. Oh, masih mengajar ngajar dari online, rumah. ya, lewat Zoom gitu. Oh, lewat Zoom ya. Wah, luar biasa. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini dari saya aja kali, Bu ya. Iya, boleh. Apa namanya tadi? Persiapan pasca pandemik mungkin udah mulai ke sana kan kita udah. Oh iya, persiapan pasca pandemik. Jadi sekolah ini kan wacananya baru bulan Desember ya. Desember. Baru bulan Desember mereka akan mulai sekolah secara official lagi gitu ya. Dan bulan Juni ini adalah bulan ujian akhir. Kemudian kemarin juga ujian masih online, Kak Dewi. Iya, betul. Jadi anak saya memang melakukan ujian. Ini persiapannya juga persiapan yang melibatkan orang tua sebenarnya. Jadi dalam hal ini memang di pandemi ini yang paling berperan penting adalah orang tua di rumah dan harus komunikasi dengan guru. Kan sekarang ada media WhatsApp ya. Ada media WhatsApp. Jadi setiap hari itu kan guru di grup sekolah itu memberikan panduan jadwal segala macam perkembangan sama belajar pandemi ini gitu. Nah, jadi ini kemarin pengalaman saya ketika mendampingi anak saya belajar mendampingi anak saya ujian online gitu ya di Google Classroom, Google Meet Room. Akhirnya sedikit banyak kendalanya adalah mereka tidak siap dengan harus depan komputer gitu. Depan komputer terus klik gitu ya segala macam untuk mengisi soal karena biasanya ini ada adaptasi dulu gitu. Biasanya kan kalau sekolah ujian datang ke sekolah duduk terus bawa pensil isi kertas gitu ya. Iya, tiba-tiba harus berubah menjadi ya di depan komputer. Kalau misalnya orang tuanya bekerja di rumah itu aman, anak-anak bisa mulai dari pagi gitu. Tapi bagaimana dengan mereka anak-anak yang orang tuanya harus bekerja di luar rumah dan sudah aktif gitu ya? Otomatis bagaimana ujiannya? Ujiannya dilakukan malam hari, Kak, pukul 8 malam. Dan ini saya pelajari punya sisi efek psikologis yang berbeda antara anak-anak yang melakukan ujian di pagi hari dan melakukan ujian di malam hari. Tentu ini juga harus mengikuti kondisi orang tuanya kan, Kak, karena memang tidak mungkin anak-anak mengisi soal ujian itu tidak didampingi oleh orang tuanya. Iya, tidak mungkin. Biasanya nggak mau kalau dia. Ya gitu. Beda kalau di sekolah kan ya udah memang saya ujian gak ada ibu gitu kan, gak ada ayah. Jadi secara psikologis mereka sudah berbeda gitu. Mereka sudah mentalnya juga udah harus ya kita mengalami banyak perubahan deh pokoknya selama di pandemi ini. Nah, persiapannya adalah nanti ketika sudah ajaran baru ya, mungkin sekitar bulan Juli udah dianggap tahun ajaran baru dan anak-anak masih harus belajar di rumah. Sementara orang tua kan sudah banyak yang work from office nih.
Iya. Iya, betul. Nah, ini bakalan terjadi pergeseran apa ya? Pergeseran budaya lah itu sendiri, pergeseran sosiologi itu sendiri dan pergeseran psikologi si anak itu sendiri. Ini bakalan berbeda banget. Kebetulan saya memang selama 11 tahun ini working from home, Kak Dewi. Alhamdulillah. Oh, iya. Jadi saya tidak Alhamdulillah. terlalu merasa repot gitu ya. Tidak terlalu merasa Iya, repot benar. karena terbiasa memang mengajarkan anak-anak tuh dari rumah gitu. Nah, tapi untuk para ayah ibu yang pastinya nanti bakalan sedikit repot karena harus bekerja, tapi anak-anak belajar di rumah dan belum tentu yang dititipkan di rumah itu bisa kan Kak Dewi? Bisa 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 membantu anak memanah kita dia, untuk bantu. iya, karena memang butuh kesabaran tersendiri gitu untuk seperti ini. Jadi ini persiapannya luar biasa banget. Tadi saya sudah bahas mengenai energi. Jadi saya balik lagi, persiapannya adalah satu, mental dari ayah dan ibu sendiri. Gitu. Mentalnya harus siap dulu bahwa sebagai seorang ibu kita mendampingi anak-anak masa emas gitu ya. Saya bilang 0 sampai 3 tahun, kemudian 3 sampai 7 tahun, dan 7 sampai 13 tahun, Kak. Nah, anggap saja anak-anak yang sedang kita temani di rumah ini adalah anak-anak yang TK ya, Kak ya. TK, SD sampai dengan SMP ya. Jadi orang tua harus mengerti kalau ada 13 tahun masa emas anak-anak yang sering banget dilewati oleh orang tua hanya karena kepentingan-kepentingan orang tua itu sendiri. Contohnya, semestinya kan memang harus lebih utama mendahulukan pendidikan anak-anak. Kenyamanan, Kak. Kenyamanan belajar anak-anak di rumah. Ya, kenyamanan belajar anak-anak di rumah harus diperhatikan. Karena kalau ini tidak nyaman, anak-anak gimana mungkin bisa belajar dengan baik. Nah, di masa pandemi ini, iya, di masa jadi orang tua yang nantinya bekerja di rumah harus membuat papan board. Jadi buat schedule, dari pagi itu harus disiapkan hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Ini juga berlaku untuk para orang tua yang bekerja di rumah seperti saya. Jadi buat papan board, hari pagi anak-anak ngapain, siang ngapain, belajar apa, mata pelajarannya apa, jadi semuanya dipantau. Jangan sampai anak-anak ditinggalkan begitu saja tanpa pemantauan. Iya, nanti dia merasa sendiri dan dia bisa frustasi, Kak Dewi. Iya, betul. Gitu. Itu satu. Dibuat papan board. Yang kedua, iya. Nah, ini juga ada yang sedang saya coba, Kak Dewi. Anak-anak itu tidak semuanya senang membaca kan, Kak? Ya benar ya. Nggak semuanya senang membaca, nggak semuanya senang menulis. Saya coba sudah praktekkan ini ke anak saya sendiri. Saya cari dari buku, Kak, cerita-cerita yang inspiratif. Entah itu dongeng, entah itu cerita-cerita mengenai anak dan orang tua, atau buku-buku parenting gitu ya, yang menginspiratif. Kita sebagai orang tua coba baca dulu cerita itu, dan kalau memang ceritanya baik atau mengandung moral pesan yang baik, minta anak kita membaca buku tersebut. Misalnya adab terhadap orang tua. Nak, baca nak, ini ada bacaan bagus banget nih, dongeng misalnya gitu. Nah, iya. Iya, jadi biar orang tuanya saja yang kasih lembar bukunya, Kak, dibuka halamannya misalnya, nak, jangan kasih anak-anak langsung bacaan yang panjang gitu, Kak, harus selesai satu buku ini ya dalam 1 hari gitu. Nggak bisa, nggak semua anak gitu ya. Ya, gitu. Terus dibantu aja, gitu ya bukunya. Nah, ini tadi Ibu baca buku halaman sekian, nah. Bukunya bagus banget. Di dalam buku ini ada cerita-cerita tentang adab anak terhadap orang tua. Misalnya, ada cerita tentang bagaimana belajar yang menyenangkan di rumah, gitu. Biarkan anak membaca buku tersebut, Kak Dewi. Jadi dari kantor dipantau, nah sudah baca bukunya, dan kalau misalnya anaknya sudah besar gitu ya, minta anak ini membuat rangkuman dari buku yang tadi sudah dibaca. Ini salah satu trik untuk working home mom dan mom yang masih bekerja di office juga ketika menghadapi pandemi, menemani anak-anak untuk belajar. Gitu, Kak Dewi. Oh iya, bagus sekali Halo, ya, Bu, masih ya. terdengar suaranya? Ya. Halo?
ya udah masih Bu. Jadi mungkin memberikan misalnya bacaan anak-anak, tapi mungkin bacaannya juga nggak terlalu apa sih, banyak tulisan semua ya Bu ya isinya, tapi ada Ya, gambar-gambarnya, ada iya, warna-warnanya kayak gitu. iya, iya Sehingga betul. anak-anak Jadi ada menjadi tertarik. iya gitu. Jadi memang kita nggak bisa langsung mematahkan kesenangan atau kebahagiaan anak-anak langsung gitu ya. Udah Iya pokoknya betul. sekarang belajar di rumah. Mama working from home, kamu school from home, kamu nggak boleh ini, mama Iya, sibuk, iya, mama nggak boleh. gini-gini, wah segala macam. Bar gitu. Iya. Iya, anaknya Meledak malah gitu jadi ya nggak mau semuanya. belajar. Iya gitu. Iya betul. Jadi seperti yang tadi camping gitu kan saya coba juga ke anak saya di rumah gitu ya. Eh, kita bikin camping yuk gitu. Di camping itu ya udah kita belajar taruh makanan di situ di halaman depan rumah, terus buku-buku, terus diskusi bareng ya coba tadi ada tugas apa nih dari sekolah, coba kita kerjakan tugas sekolahnya di sini gitu. Terus tadi ini masih ada yang baru bergabung. Halo Mbak Iva Avianti. Oh iya Mbak Iva Mbak Iva. Avianti, sahabat saya juga, iya. Ada juga Oh iya. Natwau, sahabat saya. Selamat sore, selamat bergabung. Ini kita lagi membahas tips gimana mendampingi anak ya Kak, di Iya masa benar. pandemi, seperti itu. Tadi saya sudah bicara masalah energi. Jadi sebenarnya tips-tips yang bisa didapat oleh seorang ibu itu kan mudah. Sekarang bisa googling kan Kak. Googling ya, Googling sekarang aja tips googling. tips men Sekarang banyak tips buku men parenting juga. iya, tapi tetap aja yang dibutuhkan pertama kali adalah energi positif dari seorang ibu, Energi. Mm-mm. gitu. Kalau misalnya ibunya punya energi yang positif, dia akan menularkan kebahagiaan dan energi positif juga untuk anak-anak, sehingga anak-anaknya juga bisa tenang belajar di rumah. Dan bahkan bisa lebih kreatif gitu, untuk menciptakan ide-ide yang baru gitu. Sebenarnya tadi yang saya sudah sampaikan juga saya ulang lagi karena memang baru ada yang bergabung. Jadi masa emas anak itu adalah 0 sampai 3 tahun, kemudian 3 sampai 7 tahun, dan 7 sampai dengan 13 tahun. Semua yang masuk ke dalam informasi itu masuk ke dalam alam bawah sadar gitu. Iya Jadi betul. sayang Iya banget masih. kalau misalnya di masa pandemi ini cuman kita sebagai orang tua tuh emosi gitu ya. Tambah Iya repot. emosi. Memang Iya ada repot. surveinya Kak Dewi. Tambah repot karena memang ada surveinya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. eh, Hampir di atas 50% anak-anak lebih senang belajar di sekolah. Karena pandemi ini ya maksudnya ya. Oh, iya. Jadi lebih senang memang ada guru maksudnya Kak Dewi. Ada guru yang biasa mendidik, yang biasa menemani mereka belajar gitu. Mereka lebih senang ada guru. Begitu tidak ada gurunya, mereka merasakan ada sesuatu yang hilang gitu. Dan ini antara perubahan sosiologi yang terjadi di seluruh dunia ya Kak ya, bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia. Maka saya sarankan orang tua, sebagai orang tua memang lebih bisa menghasilkan energi positif dulu untuk anak-anak gitu. Belajar belajar memiliki energi positif ini juga memang butuh butuh apa ya, jam terbang tersendiri. Jadi tadi saya sampaikan juga ibu-ibu dengan mudah banget bisa beli buku, bisa browsing permainan-permainan apa nih yang biar nggak bosan buat anak-anak. Tapi kalau berujung dengan kemarahan, emosi, nggak Iya sabar, betul. sama aja bohong Sama aja bohong gitu. Jadi ya. memang Nggak bakal masuk ke iya. anaknya ya Bu ya. Jadi tips yang pertama kali adalah gini, ingat-ingat, sayang banget nggak sih kalau masa 0 sampai 13 tahun ini anak-anak kita menelan, mengingat, melihat Iya. melihat sikap atau cara didik Orang ibunya yang tuanya ya. salah. Salah Iya. ya. Dan itu yang akan terekam di alam bawah Terus. sadar si anak. Iya. Nah, betul, terekam di alam bawah sadar anak dan menjadi perilaku dia sampai dewasa gitu. Iya. Itu Karena kan luar ada biasa istilahnya Kak, inner pandemi. child ya. Iya, betul, inner child, bener banget. Iya. Jadi memang pandemi ini kan efeknya luar biasa untuk mental. Ada Iya yang betul. orang tua kita, ada yang terkena imbas pandemi dari sisi ekonomi, dari sisi Mm-mm. finansial, ya kan.
atau Oh iya kehilangan itu. pekerjaan. Emosinya Iya, kacau. nah emosinya nggak Harus stabil. iya. Ya memang pandemi ini complicated sekali. Jadi tadi Iya yang saya benar-benar. katakan, eh, iya sebaiknya memang energi energi kita sebagai seorang ibu yang harus dibenahi dulu gitu. Iya. Memberikan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya energi yang positif untuk anak-anak kita. Gitu Kak Dewi. Jadi persiapannya tadi bisa dibuat papan board ya Kak. Papan board kegiatan, Papan mau kegiatan, terus papan board kegiatan, terus biasakan menulis jurnal, biasakan menulis jurnal, notasnya jurnalis diary. Iya, biar ya iya. Jadi anak juga manusia, anak juga punya perasaan gitu kan. perasaan. Sering-sering Iya benar. ditanya, nak, nak Gimana kamu perasaan gimana kamu? perasaannya hari ini? Iya, kalau misalnya kamu masih malu ngomong sama mama, kamu tulis aja. Nah, Tulis dengan aja. menulis di diary atau jurnal ini akan melepaskan emosi-emosi buruk yang ada di anak-anak gitu Kak Atau Dewi. enggak bikin Eh, permainan misalnya papan terus ada ditempel-tempelin jurnal mereka iya, gitu. iya betul. Atau bisa juga buat surat dari Iya. mama, surat cinta dari mama untuk kamu. Nak, mama sudah buat surat cinta untuk kamu, nak. Nanti dicari ya di 3 titik. Misalnya tadi mama taruh, kamu nanti cari apakah ada di bawah bantal, apakah ada di dalam lemari pakaian kamu, apakah ada di kolong meja belajar kamu gitu. Nanti balas ya surat mama. Jadi ya gombal-gombalan lah sama anak-anak kita. Oh iya. Bukan gombal yang negatif ya, tapi Iya. lebih lebih kepada memberikan energi yang positif. Ada pertanyaan, Kak, aku kan punya hobi foto kereta nih. Setelah 3 bulan PSBB, aku nggak bisa keluar untuk foto-foto kereta. Gimana caranya untuk mengalihkan hobi itu Itu. agar saya tidak bosan dengan PSBB ini? Oh, Wah, ini kenapa nggak hobi lihat pesawat aja? Iya, jadi karena PSBB ini memang banyak sekali hobi anak-anak kita yang terputus, apa terputus namanya? ya. Iya, anak saya juga dia ikut bola ya, sepak bola, tapi jadi nggak bisa latihan bola. Dan ini Jadi ada nggak lagi yang bisa unik nih latihan lagi. hobinya Foto katanya ngeliat kereta. kereta. Mm, Iya. gimana caranya untuk mengalihkan hobi itu agar saya nggak bosan dengan PSBB ini. Nah, salah satu cara untuk mengalihkan sesuatu hobi yang tiba-tiba bisa Yang jadi tidak nggak bisa selalu itu, kan. iya. Jadi kalau orang udah hobi itu kan berarti cinta, ya kan? Apapun bakalan dilakukan demi hobi sendiri. Apapun bakalan demi hobinya itu tersalurkan. Karena hobi ini berhubungan dengan kesehatan jiwa setiap anak-anak kita. Iya, Bu. Iya, Halo, masih masih. terdengar? Masih ya? Nah, Masih. itulah tadi di depan sempat saya bahas kenapa kita tidak boleh kita tidak boleh membunuh hobi anak-anak kita gitu kan. Jadi tadi untuk Aldalvio Sanda, gimana caranya agar apa tadi tuh? Saya punya hobi kereta. Setelah 3 bulan PSBB, aku nggak bisa keluar untuk foto-foto kereta. Gimana caranya untuk mengalihkan hobi itu agar saya tidak bosan dengan PSBB ini? Hobi keretanya sebenarnya nggak perlu dihilangkan, Kak Sanda. Tetap aja, Kak Sanda masih bisa mencari informasi atau mencari gambar-gambar tentang kereta. Tapi kalau misalnya usianya sudah SMP atau SMA, kan beda lagi ya. Kalau anak yang masih TK gitu kan, kita kasih lihat foto Thomas, misalnya udah senang, udah ketawa gitu kan. Wah, aku masih bisa lihat kereta nih gitu. Iya benar kan? Anaknya masih usia 5 tahun. Kalau misalnya anak kita udah berusia 13 tahun, atau katakan SMP, SMA, terus kita suruh duduk gitu. Kakak, mama punya video kereta nih, suruh nonton. Nggak beda kan? Kebayang nggak sih? Ya Allah, terus dia udah, ya Allah mama, aku suruh nonton kereta di YouTube, emang aku anak TK, ya kan? Iya. Aku juga Pasti dia akan seperti itu.
Iya, aku juga setiap hari megang handphone kali, misalnya. Iya, Aku bisa searching sendiri kali, Mama. iya. Di Instagram Jadi, banyak, Mama. iya, di Banyak kayak Instagram gitu. juga banyak. Dia malah bete gitu kan, kenapa aku disuruh nonton Thomas and Friends, emang aku anak TK. Iya, kalau anak TK selesai. Mama, kereta, kereta, ayo nonton nonton film ini ya, ada keretanya, selesai gitu kan. Tapi Selesai, kalau iya anak udah benar. SMP, Anak SMP ya anak SMA SMP beda. SMA kan orang beda lagi. Orang tuanya nggak bisa langsung, ayo kita kita naik mobil yuk, nonton kereta yuk nak yuk, nonton kereta juga udah nggak mungkin kayak gitu. Bukan nggak mungkin. Ya, jadi eh, ini sebenarnya bukan bukan promosi karena saya penulis ya, bukan. Iya. Tapi memang ada risetnya, kalau membiasakan anak-anak untuk membaca buku dan menulis itu punya efek yang sangat baik untuk banyak apa ya, yang berkontribusi untuk pembenahan jiwa anak itu sendiri gitu. Ketika dia bosen, dia bakalan menghasilkan emosi yang kurang baik. Emosi di sini kan bukan hanya emosi marah-marah gitu ya. Emosi bisa bisa rasa bahagia, bisa rasa sedih, bisa rasa Sedih, senang, iya sedih gitu. Jadi dengan banyak kecewa membaca gitu. ini yang ya ini yang sebenarnya edukasinya sangat kurang sih untuk banyak orang Ya. tua mengalihkan hobi anak dengan membaca dan menulis. Emang di awal-awal itu berat banget. Iya, Pasti apalagi anak bosen zaman gitu kan, sekarang baca usaha. buku. Males Iya, gitu. ya malas karena apa semuanya sudah serba digital, iya nggak Kak? Iya, Ah, benar-benar. dari pagi sampai malam pasti yang dipegang handphone gitu kan. Iya, betul. Nah, gimana caranya di handphone ini ada sesuatu Ada yang bisa buku. dicari sama anak-anak dan lebih Iya. bermanfaat gitu. Nah, sekarang ini juga sudah banyak buku-buku, kalau misalnya memang nggak suka baca buku secara fisik, kita bisa membaca buku secara digital Iya, gitu. betul. Sebenarnya di dalam buku itu kalau memang anak yang belum terbiasa membaca, dia akan merasa bosen. Baca buku tuh bosen, baca buku bosan. Tapi tadi yang sudah saya coba praktekkan sendiri ke anak sayanya dulu Kak, ibunya dulu yang Kan itu membaca ya. buku dan sampai dengan si ibu ini mendapatkan cerita yang positif atau cerita yang inspiratif untuk anak-anaknya, minta anaknya untuk baca. Nak, coba baca ini, Nak. Ini ceritanya bagus deh, gitu. Tentu sesuaikan dengan usia anak ya. Kalau anaknya TK dikasih bukunya ya buku untuk usia TK. Kalau anaknya SMP, TK, kalau SMA anak disesuaikan SMP, gitu. iya betul. Iya, iya. Karena di dalam proses membaca dan menulis ini banyak sekali energi-energi yang tercipta, Kak Dewi. Salah satu contoh kalau misalnya anak dibiasakan menulis dengan pensil dan kertas, buku gitu ya. Iya, Itu betul. dari penekanan apa ya? Goresan tangan itu dia akan menghasilkan hormon endorfin. Dan ini yang banyak orang nggak tahu. Makanan ya. Hormon endorfin adalah hormon kebahagiaan. Iya, percaya deh kalau misalnya membiasakan diri untuk menulis dengan pensil di atas kertas gitu ya, selama 40 hari minimal di waktu yang sama, itu anak-anak akan menghasilkan hormon endorfin. Ini Iya, anak saya anaknya nih. kayaknya mau ikutan nih. Nggak apa-apa, Ya, ikutan kayaknya mau aja. ikutan. Oh, langsung buka pintu Kak keluar. Ya, jadi hobi-hobi tersebut itu disalurkan dengan banyak membaca buku dan banyak penulis. Gitu. Ini tadi saya katakan bukan karena saya memang mengajar nulis, tapi memang ini ada riset secara ilmiahnya dan memang sudah terbukti. Gitu. Memang sudah terbukti. Nanti dengan pembiasaan atau habitual menulis dan membaca ini, biarkan anak-anak menceritakan sendiri kepada ibunya apa perasaan yang dirasakan, apa perubahan yang ada setelah kamu menulis, Iya. apa yang kamu dapat setelah kamu membaca gitu. Banyak banget yang bisa digali dari setiap cerita yang dibaca oleh anak-anak kita. Membaca bareng, baca buku bareng gitu. Atau apa namanya menulis bareng. Jadi memang pendampingan orang tua di sini memang sangat sangat punya peran yang penting banget gitu. Iya. Gitu Ya, Kak Dewi. iya, Ada. baik Bu. Ada nih pertanyaan yang Ya, terakhir oleh J. Faesya. Aku ingin pengen main bola apa tapi tuh? masih punya sakit GERD. Tapi saya ingin kembali belajar lagi mungkin ya. Saya tidak sabar. Bagaimana solusi agar menghilangkan rasa tidak sabar itu, Mas? Oh, saya mau main Ya, dia bola pengen tapi saya bola sakit tapi juga. dia sakit GERD. Ya,
Tapi saya ingin sekali lagi belajar kayak gitu. Masih pengen belajar main bola gitu ya. Iya, Jadi betul. ya ini tantangan yang cukup kompleks gitu, karena setahu saya memang sakit GERD ini adalah sakit yang tidak boleh terlalu menguras energi fisik ya kan ya Kak Dewi ya. Iya, benar-benar. Jadi capek sedikit dia nanti akan kambuh gitu. Tapi menurut para ahli dan juga beberapa dokter yang bisa dikonsultasikan mengenai penyakit GERD ini, GERD ini adalah penyakit yang lebih banyak disebabkan oleh psikis, Kak. Psikis, ya. gitu. Jadi Tidak sabar jadi katanya. psikis. Iya, jadi kalau misalnya anaknya sedang stres, anaknya sedang frustasi dan psikisnya kena gitu ya, dia memang akan lari ke asam lambung dan asam lambungnya akan naik dan itu yang memicu dia berhenti berkegiatan apapun karena capek sedikit dia akan kambuh, GERD-nya akan kambuh, asam lambungnya akan naik. Jadi memang untuk menghadapi anak yang memiliki sakit GERD ini adalah harus ada perubahan pola komunikasi antara orang tua dan anak itu sendiri sampai dengan ketemu, Kak. Karena anak yang punya masalah psikis itu dia menyimpan sesuatu di dalam dirinya dan tidak terungkapkan dengan baik. Gitu. Kalau misalnya seorang ibu sudah menemukan, oh anak saya stres karena A, oh anak saya stres karena faktor B gitu. Katakanlah misalnya anak saya stres karena dibully di sekolah dan ini banyak terjadi gitu. Sehingga dia punya beban mental yang berat banget karena harus dia takut gitu. Saya setiap hari sekolah dibully gitu. Saya mau ngomong sama bapak ibu guru, saya takut karena kalau saya ngadu nanti teman saya tambah ngebully saya. Ini banyak sekali terjadi. Iya. Akhirnya si anak ini memendam perasaan marahnya, kemudian yang namanya penyakit fisik itu kan bermula dari psikis ya, Kak ya. Nah, ketika si anak ini stres karena setiap hari sekolah dibully sama teman-temannya dan dia tidak berani mengungkapkan itu ke ibunya karena takut dan mengungkapkan ke sekolah karena takut, bukan takut sama ibunya ya, takut karena si sekolah ini akan menindak. Iya, dan dia terancam, dia merasa terancam. Ini bisa menyebabkan seorang anak frustasi dan bisa GERD. Ini ada kisah nyatanya gitu, anak yang seperti ini. Jadi akhirnya ini tadi karena masalahnya dari psikis, jadi yang harus dibenahi adalah psikis anak ini sendiri. Sebenarnya semua masalah berawal dari komunikasi dan semua masalah akan selesai dengan cara komunikasi lagi yang baik. Ya, jadi mungkin sarannya itu ya komunikasi ya anak. Ya, komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah, Kak Dewi tentunya. Jadi dari pihak guru memang sebaiknya ada edukasi mengenai bully ini sendiri ya, Kak. Karena efek mentalnya sangat menjatuhkan anak-anak gitu. Jadi memberikan motivasi kepada anak-anak untuk karena mereka sendiri sebenarnya nggak ngerti bully itu efeknya apa, mereka nggak ngerti apa, Kak, gitu. Pas ya, mereka ngerasa dewasa baru, oh dulu saya diginiin ya, ternyata baru merasa ya, gitu. Betul. Jadi memang seperti ada quotes dari salah satu seorang penulis buku kan, strong from home gitu. Semua anak-anak akan menjadi kuat atau menjadi baik itu bermula dari rumah dulu. Dari rumah. Tuh. Nah, di sini memang peran orang tua didik dan orang tua di rumah tuh harus erat banget komunikasinya, peran guru dan peran. Jadi ketika kita menitipkan anak-anak kita ke sekolah bukan berarti secara 100% gitu kan kita ya udah anak saya udah sekolah kok gitu. Nggak perlu lagi tuh saya ajarin ini. Ya gitu. Jadi memang harus ada komunikasi juga antara orang tua murid. Iya, orang tua dan anak. Jadi ini berkesinambungan gitu. Nah, setelah dia sudah berdamai diri, si anak ini sudah berdamai diri, dia sudah oleh sekolah diselesaikan masalahnya, masalah bully tadi ya Kak ya, diselesaikan masalahnya. Kemudian dia udah pede, udah merasa aman untuk bersekolah lagi, perlahan GERD-nya hilang Kak. Gitu. Jadi memang secara medis harus diobati GERD ini dan secara psikis lebih harus diperhatikan lagi. Begitu.
Begitu Adek, semoga Ya, cepat sehat lagi Adek ya ya, bisa semoga main cepat bola. sehat ya deh ya. Bisa Ya, main bola lagi. Sekarang bisa main bola banyakin lagi. komunikasi sama orang tuanya mungkin ya Bu ya. Kalau ada masalah Iya, pegangan gitu. Coba sering komunikasi begitu. dengan orang tua, dengan guru juga Iya, gitu. betul. Ya, Pertanyaannya makasih. bagus-bagus ya Kak? Iya, bagus ya. Ini ada satu lagi kayaknya. Heeh. Apa Ibu Ya, masih ini masih luang waktunya? Kayaknya tadi di atas mana ya? masih luang. Jadi itu bagaimana bagaimana menumbuhkan anak yang gemar membaca? Hmm. Gimana cara yang Bagaimana menumbuhkan anak yang gemar membaca? caranya gimana? Sebenarnya anak, Saya pengen gitu. iya, iya. Beruntung sekali memang saya beruntung sekali untuk orang tua yang memang sudah dasarnya anaknya itu senang baca gitu ya. Ini satu poin beruntung sekali. Tapi kan nggak semuanya anak-anak memiliki kegemaran membaca buku. Sementara banyak sekali banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari proses membaca buku tersebut. Tentu kita harus memulai dengan sebuah habitual, Kak. Sebuah pembiasaan, repetition. Jadi di dalam struktur manusia ini, di dalam otak manusia ini kan ada saraf-saraf ya Kak ya. Nah, Ya, saraf-saraf ini ada yang bisa tersentuh dengan sebuah pembiasaan atau dengan habitual. pengulangan. Iya, Habit. jadi memang dari orang tuanya sendiri tadi pancing Kak, kalau misalnya anaknya nggak senang baca, kita orang tua yang nyariin dulu bukunya. Dipancing dulu Pergi ke ya. toko buku, pergi ke toko Pilih buku yang buku, kamu cari suka misalnya buku-buku, kayak gitu. ya, cari buku-buku yang menarik gitu, cari buku-buku yang menarik. Jangan paksa anak-anak untuk membaca sekaligus satu buku secara penuh dalam beberapa hari, misalnya. Kamu udah dibeliin buku nggak dibaca sih? Misalnya, Mama udah beliin buku, kamu nggak baca-baca sih? Dia nggak akan Iya benar. tertarik. Ya. Jadi, kalau Kayak kita beli buku, ibunya baca dulu gitu. Jangan beli buku, ya udah yang penting aku beliin anak aku buku, aku minta anak aku baca. Nggak bisa kayak gitu. Jadi ibunya sendiri atau ayahnya sendiri baca dulu isi buku tersebut dan ditandain Kak. Ditandain sama kalau ada cerita yang menarik, salah satu cerita yang menarik dari buku tersebut, misalnya di bab 2 ada cerita yang menarik gitu ya. Wah, ini ceritanya inspiratif nih, menarik. Nah, baca deh, Nak. Dalam cerita ini banyak pesan yang begitu baik gitu. Minta anaknya seperti itu dan itu setiap hari Kak, nggak bisa hanya satu kali. iya. Ya, kemudian nanti kalau si anak udah mulai, wah seru ya mah bukunya, ceritanya seru ya gitu, berarti Iya, sudah baru ada yang antusias dari dia kan. antusias dari Tambah lagi, udah antusias dia, tambah lagi, Nak, nanti kalau ini selesai ada baca nih. buku mama ceritain ya gitu, Iya, cerita ke mama ya tadi ceritanya seperti apa, terus tokoh dalam bukunya siapa namanya misalnya. Ya iya kan dia cerita terputus apa, tadi, terputus soalnya iya ternyata iya udah hitung mundur tadi. iya iya, saya juga ini Silakan udah di dilanjut. tempat uh, tadi mau ke depan tapi udah di depan tapi sinyalnya kurang bagus jadi saya masuk Kurang lagi bagus. ke dalam nih. Oke, oke Bu, dilanjutkan Bu. Iya, tadi sampai mana ya Kak? Oh iya ya, Yang gimana cara apa tadi ya Kak Dewi ya? sinyalnya. Halo, Halo, masih iya. terdengar Kak? Masih Bu. Masih terdengar? Iya masih. Oh masih ya, oke. Tadi kita kembali lagi Tumbuhkan ke minat masalah baca. buku ya, minat baca terhadap anak. Iya tadi, kalau misalnya memang anak-anak kita sudah dengan sendirinya senang membaca, ini orang tuanya beruntung banget, banget, banget beruntung banget pokoknya. Dan kita sebagai orang tua hanya tinggal support gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau misalnya anak kita tidak hobi membaca gitu kan. Iya. Sementara dari proses membaca ini banyak banget perjalanan jiwa yang bisa didapat oleh seorang anak-anak. Gimana cara agar anak-anak senang membaca, terutama di masa pandemi ini. Tadi itu, kalau misalnya anaknya tidak hobi membaca, kita sebagai orang tua, katakanlah yang paling dekat gitu ya. Mamahnya mencari buku, membeli buku, tapi mamanya baca dulu buku itu sampai habis.
jangan hindari kalau kita Jangan memberikan beliin anak buku doang tapi gitu. iya, kita hanya memberikannya aja tanpa membaca isi buku tersebut gitu. Jadi kita sebagai mamanya baca bukunya, kemudian sampai selesai dan ditandai halaman berapa di bab berapa ada cerita yang baik atau ada Baik, pesan ada yang gambar begitu baik baik. agar bisa dicerna oleh anak-anak kita. Tentu sesuaikan dengan usianya ya, Kak ya. Hmm. Usia TK, usia SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau udah SMA. Kalau kuliah mungkin udah lebih mandiri ya, Iya, benar. udah lebih bisa lagi, hanya tinggal support aja. Tapi anak-anak Ya. yang masih SD, katakanlah masih SD, dibuka aja ke halamannya. Nah, tadi Mama baca cerita ini di bab 2, ceritanya bagus, inspiratif, dan ini bisa kamu terapkan untuk kehidupan sehari-hari. Itu biasanya efeknya cukup baik untuk anak-anak. Karena saya udah coba ke anak saya sendiri gitu. Oh iya ya, Ma bagus ceritanya. Saya jadi sedih deh, terbawa emosi gitu. Iya, benar. Karena cerita ini saya jadi mau lebih baik lagi deh sikapnya, misalnya seperti itu. Terus aja seperti itu. Nanti besok mamanya baca lagi buku. Nah, ini coba baca halaman ini. Nah, lama-lama nanti kalau anaknya udah interest, udah seneng Interest banget, sama buku. dia akan nagih, Kak. Ya, Iya. dia akan merasa membaca buku itu bukan lagi hobi, tapi sebuah kebutuhan. Nah, ini udah mantep nih kalau udah kayak gini nih. Bangun tidur melek mata, baca buku. Mau tidur baca buku, kemana-mana beli buku. Ini udah luar biasa kalau seandainya seorang anak bisa seperti ini. Kalau Mm-mm. misalnya anaknya sudah sampai titik apa namanya happy dengan membaca, itu tandanya hormon endorfinnya sudah bekerja. Jadi dalam tubuh manusia ini memang Allah menciptakan hormon endorfin, tapi kita nggak mau memancingnya gitu. Tapi kita nggak menyadari gimana caranya kita melesatkan hormon ini gitu. Hormon ini gimana caranya biar bekerja. Nah, salah satu yang bisa membuat hormon endorfin bekerja adalah dengan kegiatan menulis dan membaca itu Menulis tadi. dan membaca, ya. Gitu. Nah, jadi ini dilakukan secara berulang-ulang ya, Kak ya. Jadi nggak bisa hanya satu buku dan atau misalnya hanya berlangsung 1 minggu aja nih saya Satu minggu, membiasakan anak saya ya, membaca. jangan. Nggak bisa. Iya, nggak bisa, harus Jadi terus continue. terus gitu. Benar. Continue. Menyambung. Ini biasa terjadi adalah mama aku mau beli buku, diajaklah anaknya beli buku. Tapi mamanya nggak baca bukunya. Mamanya Iya. nggak tahu isi buku itu Isinya apa, apa? pesan dari Taunya buku itu. itu. Iya, pesan dari buku itu Sekarang buku-buku apa gitu kadang kan. ada juga yang diselip-selipin apa gitu kan, pesan-pesannya nggak Iya, sesuai usia, kadang-kadang kayak gitu. betul, Akhirnya betul. anaknya belajar sebelum waktunya misalnya kayak gitu. Kan ada Iya, yang sekarang gitu. nah seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi Jadi harus dibaca pembiasaannya dulu. adalah harus dari orang tuanya sendiri dulu. Kalau misalnya orang tuanya memang menunjukkan minat dan memberikan edukasi yang Membaca. baik juga kepada anak-anaknya, pasti anak-anaknya menular kok. Karena Iya, memang energi orang tua dan energi anak itu begini, Kak, iya. deket banget, Berdampingan sedekat-dekat ya. banget. Jadi iya, jadi apa yang dibiasakan oleh orang tuanya pasti Orang akan tua diikuti oleh diikuti anak-anaknya. oleh anaknya, Apa benar. yang di ya, apa yang ditebarkan, disebarkan oleh orang tuanya pasti akan dirasakan oleh Oleh anak-anaknya. anak-anaknya. Jadi itu, biasanya yang sering terjadi adalah itu dia tadi, Kak, dibeliin buku setumpuk, diajak ke toko buku, diajak ke pameran Iya. buku, seneng aja ibunya beli, beli, beli. Iya, Tapi beli ibunya nggak ya. baca, ya Ibunya kan? nggak Yang baca. ngaku. Gitu. Iya, itu tipsnya seperti itu, Kak. Halo, ada Kak Renina di sini. Halo, Iya, halo Kakak. Selamat Reni. sore. Halo, Iya, ini ada ada murid juga Giva Kak Hardana. Iya, Iya, Hardana. Hardana. Ada Ibu Elis. Ibu Halo, Ibu Elis. Halo, Elis. Ibu Bu. Elis ini ibu guru juga. Halo, Ibu Elis. Apa kabar? Oh Selamat ya, sore. Terima Om, kasih sudah bergabung. ini ada yang bertanya. Waalaikumsalam. Ada yang bertanya lagi kayaknya. Masih terdengarkah suaranya? Masih, Bu. Masih ya, masih. Homeschooling Fikar, apakah siswanya Ah, perlu datang ke sekolah? Ini mah out of the topic ya. Ada pertanyaan, homeschooling Fikar, apakah siswanya perlu datang ke sekolah? Enggak, ada cyber school ya. Nanti iklannya di bawah ada ya, cyber silakan school. inbox saja ya. Pak Edi. Iya Ya, gitu Kak. ya itu aja. Tadi siapa yang bertanya sudah
Sudah Kayaknya mewakili belum ya jawabannya? ya ada masih on nggak ya anak orangnya? Mm-mm. Kemudian juga bisa Kak, untuk aktivitas membaca buku ini tidak dilakukan secara monoton hanya di rumah saja gitu. Bisa bawa anak-anak bepergian keluar rumah, Wah, misalnya, tapi sambil baca buku. Kalau misalnya sudah aman gitu ya, di pandeminya sudah aman lah gitu, kita bisa membawa anak-anak ke taman dan membawa buku-bukunya gitu. Tapi yang lebih penting lagi sih yang tadi itu Kak, ibunya ikut baca buku dulu. iya Gitu, benar. ibunya ikut Jangan baca mesti buku. beliin. Mhm. Terus anaknya nggak, akhirnya Iya, anaknya jangan juga males juga ibunya nggak ituin, nggak contohin baca gitu mhm, kan. Asli iya, anaknya terus habis ngerasa kayak gitu. iya, jadi habis dibaca bukunya, anaknya juga dibiarin aja, nggak ditanya lagi, "Nak, tadi bukunya Iya. cerita tentang Bukunya apa?" isinya apa ya? Gitu. Iya. Isinya apa, Nak? Kamu seneng nggak baca buku itu? Kamu dapat pesan apa dari buku itu? Dan lebih baik lagi kalau misalnya ibunya bisa mengarahkan anaknya untuk merangkum isi dari buku tersebut. Oh, iya. Gitu. Ini kegiatan yang menyenangkan banget, Kak. Harus dicoba oleh semua orang tua, terutama oleh seorang ibu. Begitu, Kak Iya. Dewi. Oke. Mudah-mudahan bisa mewakili ya. Amin ya Allah ya. Alhamdulillah. Oh ya Bu, kalau gitu saya langsung beri kesimpulan aja ya. Jadi kayak misalnya Iya. dalam pandemi ini ya, orang tua pertama harus Hmm, mengelola emosinya dulu ya kan. ya. Mendap- Mengelola emosinya jangan sampai misalnya emosi negatif dibawa di rumah gitu kan, sehingga anak-anak juga bisa Hmm, mengikuti itu kayak gitu. Terus hmm, pas itu harus memberikan energi yang positif pastinya yang kedua ya kan. Terus iya. yang ketiga mengajak anak-anak untuk membiasakan membaca dan menulis ya, Iya. kayak misalnya membuat jurnal kayak gitu, jurnal perhatian Hmm, dia, jurnal apa sih, hmm, hari-harinya dia gitu. Yang kemarin misalnya apa sih, bagaimana kamu perasaan kamu belajar online kayak gitu ya Bu ya. iya, Terus betul. selain itu tadi yang keempat tipsnya itu dimulai dari orang tuanya sendiri, memberikan contoh ya kan, memberikan contoh yang baik, Iya, misalnya membaca. Kalau membaca nggak hanya membelikan buku aja, tapi juga apa sih, orang tuanya ikut membaca juga, jangan sampai iya, bukunya apa sih nggak dibaca atau cuma dibeliin doang kayak dibaca. gitu Iya. ya, Jadi seperti itu. sama-sama memahami isi buku. Iya, begitu. Mudah-mudahan masa pandemi ini banyak hikmah yang kita ambil ya, Kak Hikmahnya Dewi betul ya. betul, Iya, hikmahnya adalah terutama hubungan anak dan orang tua menjadi lebih lebih dekat. dekat. Orang tua jadi lebih bisa memahami emosi anak-anaknya dan bisa memberikan solusi gitu. Sebenarnya tantangan orang tua adalah bagaimana mengubah emosi anak menjadi prestasi. Benar-benar Begitu, Kak. iya betul, Karena memang harus karena kita nggak bisa gitu pengen punya anak yang serba anaknya nggak pernah marah, nggak mungkin. iya nggak Anak saya mungkin. nih anaknya besar banget, Sabar nggak banget, nggak mungkin, mungkin. Mas, nggak kalau mungkin. misalnya anak baik-baik aja itu yang perlu tanda tanya ya, Bu. Iya gitu, Iya, karena harus pasti anak-anak digali. kita melewati. Iya, jadi Harus masa digali pandemi ini emosinya. adalah untuk saya sendiri juga masa-masa yang apa ya, universitas kehidupan gitu kan, banyak Iya, banget. benar. Jujur aja saya apa namanya ini ada di akhir sesi saya mau kasih tips sedikit. Iya. Jadi saya sendiri juga kuliah, kuliah lagi, terus saya ngajar dari rumah, kuliah dari rumah, menulis buku dari rumah, menjalankan bisnis dari rumah, dan bentrok dengan tugas anak-anak gitu. Bisa dipastikan deh sama semua orang tua kalau anak-anak semasa pandemi ini pasti bikin orang tua stres karena banyak tugas lebih banyak. Anak-anak yang kuliah juga tugasnya lebih banyak. Jadi bentrok, Kak. Ada kepentingan antara orang tua dan kepentingan anak yang bentrok gitu dan masing-masing penting. Ibunya ngerasa aku deadline, Nak. Mama Iya, deadline benar. harus Mama mengerjakan deadline. tugas kuliah iya, jam sekian hari ini. Iya, Mama, tapi aku juga ada tugas sekolah ini deadline. Akhirnya Iya, kepentingan benar. mereka bentrok dan stres. Dua-duanya stres gitu. Ini banyak Iya. terjadi. Jadi akhirnya saya renungi gitu ya, saya renungi dalam-dalam, saya ingat-ingat yang tadi itu, Kak. Ya Allah, kalau misalnya saya memberikan energi yang negatif ke anak saya
anak saya dua usianya masih di bawah 13 tahun dua-duanya. Yang pertama 11 tahun, yang kedua apalagi 2 tahun aja belum gitu ya, masih masa emas banget. Kalau misalnya hanya karena pandemi ini saya malah menularkan energi yang negatif, seumur hidup anak saya akan mempunyai, Kelainan. maaf, cacat mental gitu loh. Secara mental, iya. Secara mental dia akan mempunyai masalah sampai dia dewasa. Dan ini akan lebih repot lagi saya ngurusnya gitu. Ingat-ingat itu aja gitu. Untuk mami-mami, untuk mama-mama, bunda-bunda, ibu-ibu di rumah, juga para pendidik di sekolah. Masa pandemi ini adalah masa-masa muhasabah lah gitu ya. Masa-masa muhasabah, dari segala aspek kita diuji dengan banyak perubahan, termasuk dalam dunia pendidikan itu sendiri gitu. Ya, dan misalnya kalau misalnya di masa pandemi ini banyak masalah, misalnya kalau lagi berantem gitu kan sama suami, misalnya gitu, lebih baik jangan di depan anak-anak kayak gitu, karena kan membawa Ya, apa betul. sih emosi Energi. yang begitu dalam. Iya. Ya, jadi anaknya Ya, memang takutnya energi ini kan nggak kelihatan. terbayang-bayang gitu. Ya, energi ini kan nggak kelihatan ya. Iya, memang energi ini nggak kelihatan gitu. Orang nggak ada yang berpikir, apa sih, gimana sih cara nularin energi? Orang aku marah-marah, masa bisa loncat ke anak aku? Padahal Iya, energi itu menular, menular. gitu. Dan ini yang banyak belum dipahami oleh orang tua. Itu Kak Dewi. Jadi memang Iya. mental sebagai orang tua harus nomor satu. Iya. Makasih ya Bu ya, Bu Risma. Ya, Terima terima kasih kasih, terima teman-teman kasih. semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menonton. Terima kasih. Semoga itu ya Bu ya, apa sih, lancar terus Bermanfaat. usahanya, bermanfaat ilmunya. Gitu. Amin, amin. Amin. Ya udah, makasih ya Amin. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. terima kasih Fikar School. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, teman-teman yang apa sih ibu-ibu yang mau mendaftar di Fikar School boleh inbox langsung ya. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, Assalamualaikum. Sukses ya buat Ya. Fikar School ya. Ya, sukses Waalaikumsalam. juga.